Kita sudah nunggu, dilaporkan Bang. adalah Nanti ya. Masih orang yang sama Masih juga orang kan? yang sama, Doktif berarti, sebutannya Bang? sama bukan? No, oke. Kalau selama ini kan yang dikasihkan video yang utuh. Nah, penyidik maunya tolong ditentukan di menit atau detik keberapa kata-kata itu yang dianggap sebagai pelanggaran. laporan agendanya hari ini apa kak? Aku buru-buru. Bisa itu kak, statement berapa kali Iya, kak? Kak. Sebentar lagi, aja Kak. kak, kita udah nunggu kak. Nikita Mirzani lagi-lagi harus diterpa kemelut hukum yang berkepanjangan. Usai mendekam di penjara akibat laporan dari Reza Gledis, kali ini Nikita Mirzani harus pula berhadapan dengan Sheila Saukia. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Sheila Saukia memang telah terlibat perseteruan panas cukup lama. Bermula dari aksi adu mulut di media sosial, kisruh ini akhirnya pecah juga kemarin. Pasalnya, pada tanggal 19 Maret 2025 kemarin, Sheila Saukia tampak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk melengkapi barang bukti terkait laporan Nikita. Dalam kedatangannya kemarin, pihak Sheila juga hadir untuk mengurus perkaranya dengan Doktif. Namun sayang, kedatangan Sheila kemarin terbilang singkat lantaran bukti yang dibawa belum memenuhi. Lantas, akankah Nikita kembali terjerat pasal pidana yang disangkakan oleh Sheila? Serta bagaimanakah pula kelanjutan laporan Sheila kepada Doktif? Kita sudah Yang nunggu, dilaporkan Bang. adalah Nanti yang ya. dilaporkan Masih orang yang sama Masih juga orang kan? yang sama, Doktif berarti, sebutannya Bang? sama bukan? No, oke. NM? Tapi yes. Oke. oh, Ya, perkara atas perkara. Nanti ya, lebih lanjut ya. Ya. Tadi kan Bu Sheila sudah datang. Gedean dikit bang suaranya. Sudah di BAP, tapi karena dari Pak penyidiknya itu maunya supaya video itu ditranskripkan dulu gitu loh, ya, karena tadi atau selama ini kan yang dikasihkan video yang utuh. Penyidik maunya tolong ditentukan di menit atau detik keberapa kata-kata itu yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga penyidik meminta supaya dibuat dalam bentuk transkripnya dulu, baru nanti ditetapkan. Jadi dia langsung geser atau cari di menit keberapa, itulah yang ditentukan gitu loh. Sehingga pemeriksaan hanya sebentar saja. Merilis produknya SS yang sebenarnya bukan produk SS yang sudah ditarik. Jadi produk SS sudah ditarik tapi masih direview. Oke. Jadi yang Doktif mereview produk itu, tetapi produk yang direview itu menurut SS itu sudah 2 tahun sebelumnya sudah ditarik, jadi tidak beredar lagi. Dapat kita buktikan bahwa ada surat pencabutan atau minta penarikan dari peredaran dan surat ketika dibeli dari pabriknya. Laporan agendanya hari ini apa kak? Aku buru-buru. Bisa itu kak, statement berapa kali Iya, kak? Kak. Sebentar lagi, aja Kak. kak, kita udah nunggu kak. Iya sayang. Ibu. Nanti aja ya. Makasih banyak. Dadah. Laporan Sheila terhadap Nikita memang menambah panjang rentetan perseteruan dalam kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Apalagi polemik sindikat mafia skincare telah meruncing tajam sampai membuat nama Doktif menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan rekan sejawatnya, yakni Dr. Andreas Henry Situngkir. Namun menariknya, Doktif nampak tidak ambil pusing dengan penetapan tersangka tersebut. Bahkan ia sampai sesumbar jika dirinya tidak akan dijebloskan ke dalam penjara karena kasus ini. Sebaliknya, Doktif justru menguak jika dirinya akan segera melaporkan balik Dr. Andreas dengan ancaman kurungan penjara yang lebih berat.
Lantas, seperti apa penjelasan Doktif terkait hal itu? Tersangka kasusnya Doktif itu nggak mungkin ditahan, ya. Kenapa? Karena ancamannya di bawah 5 tahun, sekitar 8 bulan, guys. Ya. Sedangkan Doktif itu sangat dengan mudah melaporkan AS dengan ancaman 12 tahun. Wow. Cuman Doktif kemarin masih mikir, kasihan, ya. Bayangin, dia dokter, ancamannya 12 tahun penjara, penjerong. Ya. Terus kalau Doktif naik sidik, dia langsung diangkut. Begitu dia jadi statusnya tersangka, guys, dia langsung diangkut, langsung masuk. Kalau Doktif nggak akan masuk, ancamannya kecil, gitu loh. Ya, jadi Doktif ini mikir kalau mau ini dia, kasihan terima kasih AS, kamu menyemangati Doktif, gitu ya. Untuk menjadikan kamu tersangka langsung dimasukin. Kalau Doktif tersangka lucu-lucuan, gitu, lucu-lucuan. Nggak akan takut Doktif itu ya. Nggak gentar ya, Dok? Kok ngapain gentar? Gentar jadi tersangka pembenaran untuk pembongkar kejahatan mafia skincare, pembongkar kejahatan oknum dokter yang dengan dokternya dia jadi justiper. Ngapain? Nggak bakalan Doktif kok takut. Lucu kalian ini. Keluar tuh, bujur-bujur agak bisa banyak nggak bujur? Sampai 10.000 gitu bujur. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya. Dokter juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan dia. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi dokter juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Doktif belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Doktif akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS, nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Doktif, langsung bisa hubungi Riko, Jaga Lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun Dokter Detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun Dokter Detektif. Ya, jadi kalian juga Dokter mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun Dokter Detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun. Untuk apa? Supaya Dokter berhenti. Selain menyuarakan rencana untuk melaporkan balik Dr. Andreas, Doktif juga menguak tudingan baru yang menyebut jika Nikita Mirzani mendapatkan sokongan dana tutup mulut sebesar 2 miliar rupiah dari Dr. Richard Lee. Hal itu dilakukan oleh Dr. Richard Lee agar Nikita Mirzani tidak lagi menyuarakan serangan-serangan terhadapnya terkait polemik saham salah satu brand skincare ternama di Indonesia. Sontak saja, hal itu pun memancing beragam reaksi di kalangan masyarakat. Seolah tak ingin ketinggalan, Dr. Andreas pun ikut buka suara. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Andreas? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap dari Doktif terkait dugaan itu? Jadi tadi kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRS sebesar 20% kepada owner brand D inisial M. Nah, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut. Akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah.
Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk. Bisa saja kemungkinannya itu aku dapat nih dari ini sekian. Ya tinggal kau aja nanti lagi ya. Review aja terus, hancurin aja terus. Nah nanti kau minta 2 juta dolar Singapura lagi. Nah gitu, bisa aja kan. Sama halnya seperti Dr. Reza, udah dapat nih dari sini sekian. Nah untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan dianya minta 2 juta dolar Singapura. Jadi permainan mereka dan pola mereka tuh sama aja semuanya. Sama seperti ke Daviena juga, ke Sela Sokia juga. Ya begitu-begitu aja terus hidupnya. Mental-mental pemerasan, mental-mental miskin. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi di balik huru-hara dugaan sindikat mafia skincare. Hingga sampai saat ini belum ada yang tahu. Siapa yang korban, siapa yang pelaku saja masih melebur satu dalam satu misteri. Yang pasti hanyalah satu, korban sejati bukanlah pihak pengusaha maupun para reviewer, namun konsumen dari produk skincare itu sendiri. Apalagi telah diketahui pula jika sudah banyak sekali korban-korban yang begitu merugi akibat menggunakan skincare yang tidak tepat janji. Menanggapi itu semua, Uya Kuya selaku anggota DPR RI pun ikut menjulurkan tangan para korban. Dengan cara menyediakan layanan aduan masyarakat yang akan melindungi para korban. Lantas, sudah sejauh manakah upaya dari Uya Kuya? Sampai saat ini sudah ada 6 orang yang teridentifikasi melapor ke saya. 1 orang melaporkan krim abal-abal atau skincare yang tanpa BPOM. Itu informasinya udah lengkap saya berikan kepada kepala BPOM. Tapi saya masih tunggu sampai sekarang, udah seminggu lebih belum ada tindakan atau kabar lebih lanjut lagi apa yang dilakukan oleh BPOM terhadap brand tersebut ya. Dan dari 5 orang lainnya lagi, 3 orang korban ya. Setelah saya minta untuk melapor ke BPOM atau polisi, tidak ada kabar lagi. Tidak ada balasan lagi dari mereka. Dan 2 orang lagi, yang satu hanya minta pertanggungjawaban, katanya dia nggak mau ngelapor, dia minta pertanggungjawaban. Saya sudah DM langsung pemilik skincare-nya. Dan 1 orang lagi mengaku korban dari skincare produk A yang mukanya breakout setiap dia berhenti memakai skincare tersebut. Saya sudah tanya kepada dokter kulit, katanya itu adalah dermatitis perioral. Nah akan saya terangkan setelah ini. Jadi kalau lo merasa korban produk skincare SS ke, mau G, mau D, mau A, Z, X, M, lapor ke polisi, bawa buktinya. Kalau lo korban, benar-benar korban, lapor, bawa buktinya. Nanti kalau sudah jadi LP-nya, kasih ke gue LP-nya. Kalau perlu kita ke podcast gue, mau produk apapun, asal lo udah lapor polisi dan ada buktinya ya. Dan lo harus korbannya langsung, nanti gue kawal LP-nya. Atau kalau nggak mau lapor polisi, lapor ke BPOM misalnya. Lapor ke BPOM, bilang nih produk ini overclaim menurut pengertian BPOM, kan mereka ada pengertian atau overclaim menurut mereka apa, atau mungkin berbahaya. Lapor ke BPOM biar BPOM yang menguji di lab mereka, karena BPOM pasti punya lab yang terakreditasi dan juga udah pasti jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lapor juga ke gue nanti, oke? Jangan teriak korban tapi cuma teriak-teriak di sosmed. Lapor ke polisi, lapor ke BPOM. Ini saya ajarin supaya apa? Supaya tidak merugikan konsumen. Ya, ini saya ajarin nih para pengusaha skincare supaya tidak merugikan konsumen. Setelah pesan barang datang, dicek lab lagi sebelum diedarkan, sebelum dijual ke masyarakat. Sehingga ketika memang ada bahan-bahan berbahaya atau kandungan-kandungan yang tidak sesuai, itu bisa dikembalikan lagi ke pabrik. Sehingga nggak ada tuh yang harus dikorbankan atau dirugikan. Jangan seperti kayak sekarang amburadul, ya. Pengusaha pesan ke pabrik bikin, pabrik kirim ke pengusaha tanpa mungkin tanpa ngecek kembali lewat laboratorium, langsung diedarkan. Akhirnya apa? Masyarakat jadi korban. Nah di sini saya menghimbau para skincare, pengusaha skincare, ya, sebaiknya kalian itu betul-betul menjaga nama baik kalian dan menjaga
kesehatan daripada masyarakat yang membeli produk kalian. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.